guys, saya Adrian Himawan dengan NIM 11524000217. Saya Galang Pratama dengan NIM 11524000196. Saya Muhammad Aikal dengan NIM 1152400. Oke, kami di sini melakukan tugas vlog dari mata kuliah patriotisme yang diampu oleh DRS Widyatmo Eko Putro MA. Jadi sekarang kita ada di Langgar Dukur, yang salah satu tempat bersejarah di Surabaya. yang terletak di Kampung Peneleh. Ya, Oke, benar-benar. ikuti keseruan kita nanti. Hari ini kita lagi perjalanan menuju ke Langgar Duhurnya. Kita dari masuk gang depan tadi, sekarang menuju ke depan. Oh ya, ternyata di sini itu rumahnya sangat Padat sekali. Padat sekali kan bertepatan sama bule-bule sekarang kita hari ini. ya Kita kita lagi tur, boleh-boleh semua lagi tur ke Kampung Peneleh ini. Oke, ini perjalanan menuju ke Gang Musola Langgar Duhur. Nah, ini ternyata nggak hanya Langgar Duhur ya, ternyata ada rumah lahir Bung Karno, Sumur Jombong, dan makam Belanda. Oke, jadi di sini juga ada papan informasi di Langgar Dukur ini yang dibangun pada tahun 1893. Di sini juga sudah ada translate-nya untuk para turis. Dan Langgar ini dibangun tadi 1893 dan direnovasi tahun 2020 dan sudah diresmikan oleh Bu Risma. Ini tuh kayak sebagai papan informasi berdirinya Langgar Dukur ini dan asal usulnya Langgar Dukur ini. ya kayak sejarahnya Langgar Dukur itu udah tertulis jelas lah di sini. Benar. Jadi buat para turis atau para pengunjung yang mau Datang ke datang sini ke sini bisa baca ini atau sudah ada informasinya Ya. yang jelas. Di sini saya bersama Bapak siapa? ya saya Ainul. Oh iya. Di sini dengan Bapak Ainul sebagai warga lokal nih. Ya. Warga lokal Kampung Peneleh yang sebagai narasumber untuk saya melakukan wawancara. Yang pertama niki bisa sampean jelasin sedikit tentang Langgar Duhur niki apa? Ya, Langgar Dukur ini adalah sebuah tempat ibadah Nggih. yang mana langgar ini sudah ada sejak tahun 1893. Nggih. Gitu. Jadi langgar ini termasuk salah satu langgar kuno yang ada di Peneleh. Bisa disebut dengan cagar budaya niki kenapa Langgar Dukur? Langgar Dukur kenapa bisa disebut cagar budaya? Karena ada nilai sejarah dan budayanya. Oh iya. Karena usianya kan sudah lebih dari 1 abad. Ya. Makanya kenapa Langgar Dukur bisa dijadikan cagar budaya. Seperti itu. Oh iya. Ini dulunya tempat ngajinya Bung Karno bukan, Pak? Warga sekitar ada yang bilang seperti itu, tapi ya kalau dihitung secara logikanya ya di buku sejarahnya Pak Soekarno sendiri tinggal di Surabaya itu usia sampai 6 bulan. Setelah itu kan ikut ayahnya. Kalau dibilang waktu masa kecilnya Pak Bung Karno itu ngaji di sini ya kurang tepat sih sebenarnya kalau dari analogi saya sendiri ya seperti itu. Dan melihat dari beberapa buku sejarah dan geografinya juga tentang perjalanannya beliau setelah beliau dilahirkan di Surabaya itu sampai usia 6 bulan baru akhirnya ikut ayahnya berpindah-pindah tempat, dan beliau kembali lagi ke Surabaya itu sudah usia remaja 15 atau 16 tahun, jadi sudah bukan anak-anak lagi. Seperti itu. Tapi kembali ke Surabaya ini ke Kampung Peneleh sini lagi Ya, Pak? di rumahnya Pak Cokro Oh di Peneleh, bukan di Pandean. Kalau di Pandean kan hanya dia numpang lahir aja di situ. Seperti itu. Mungkin pas waktu beliau remaja mungkin beliau ngaji di sana, ya bisa juga seperti itu. Tapi kalau misalkan dibilang pada masa anak-anak kan usia dari ya 1 tahun sampai kurang lebih
10 atau 12 lah, 13 seperti itu kan. Kalau udah 15 ke atas kan sudah masuk, bukan anak-anak lagi, sudah remaja ya, seperti itu. Oh, berarti Langgar Dhuwur ini peninggalan dari masa penjajahan Belanda apa Jepang gitu? Belanda gitu. Ya, karena tahun 1800. Langkah-langkah warga lokal sendiri untuk melestarikan cagar budaya, contohnya kayak Langgar itu tadi gimana? Ya itu tadi, mereka tidak merubah bentuk aslinya, yang mana memang bentuk aslinya seperti itu, dan kan Langgar itu juga terbuat dari kayu, jadi mereka tidak merubah. Pada saat renovasian itu kan, kalau kebanyakan langgar-langgar kuno sekarang itu sudah berubah bentuk, yang dulunya mungkin dari kayu terus akhirnya direnovasi menggunakan batu bata, tapi yang di sini warga masih tetap menjaga dan melestarikannya dengan bentuk asli. Dan beberapa mereka ya kalau ada kayak kayu, beberapa kayu-kayu yang memang sudah lapuk atau sudah rusak ya ganti, ya mereka ganti. Kalau nggak bisa ya udah cari yang kayu lainnya, tidak yang harus sama, karena kan orang-orang dulu kalau membangun menggunakan kayu, mereka pasti kayunya kayu pilihan, terutama kayu jati. Seperti itulah, sekarang pun juga kayu jati pasti mahal Ya, susah nih nyari. iya. Baik, segitu aja Pak. Bisa perkenalkan dulu kakak sebagai namanya? Jadi perkenalkan, nama saya Meli. Jadi kebetulan rumah saya di sekitar Langgar Dhuwur kayu ini. Kalau boleh tahu, udah tinggal di daerah sini tuh sekitar berapa tahun gitu Kebetulan saya di sini dari lahir. dari lahir? Terus menurut Mbak sendiri ini apa makna Langgar Dhuwur bagi warga di sekitar? Makna Langgar Dhuwur bagi warga sekitar tentunya sangat bersejarah ya, karena di sini kan termasuk bangunan bersejarah dan sudah lama ya, jadi maknanya sangat mendalam bagi kami. Terus juga warisan budaya, warisan dari nenek moyang juga yang perlu kita jaga begitu. Jadi maknanya sangat dalam, kita juga merasa sangat memiliki begitu ya. Terus apakah Langgar Dhuwur ini masih sering digunakan untuk kegiatan keagamaan dan sosial? Untuk kegiatan keagamaan sendiri ya, adanya tuh cuma malam biasanya untuk sholat. Itu kan memang ada beberapa langgar yang difungsikannya cuma malam ya gitu. Dan untuk kegiatan Ramadan itu cuma malam juga. Jadi memang Langgar ini tuh ramenya tuh pas malam aja, apalagi pas Ramadan gitu. Tapi masih jadi tempat TPQ nggak di Langgar Dhuwur ini? Untuk TPQ tidak ya, jadi cuma buat sholat waktu maghrib sama isya aja gitu. Sama kalau Ramadan tuh buat tadarusan. Terus apakah ada cerita turun-temurun dari orang tua atau sesepuh yang ada di kampung ini tentang peran Langgar Dhuwur di masa perjuangan? Jadi peran Langgar Dhuwur sendiri itu banyak sekali warga sini itu yang berkumpul di Langgar Dhuwur untuk membahas strategi bagaimana caranya kita itu melawan Belanda, kurang lebih seperti itu. Nah harapannya itu agar Langgar Dhuwur itu tetap hidup itu gimana ya? Harapannya untuk Langgar Dhuwur tetap hidup ya, pastinya karena ini bangunan bersejarah ya. Jadi saya berharap sebagai masyarakat sini melalui video mas-masnya ini ya, Bener. supaya dilihat banyak orang dan orang-orang juga bisa tahu bahwa di sini loh ada salah satu peninggalan bersejarah yang sangat penting bagi kota Surabaya gitu, yaitu Langgar Dhuwur kayu ini gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa berkunjung ke Langgar Dhuwur kayu ini, dan tentunya kalau dari segi ketakwaan, saya berharap Langgar Dhuwur kayu ini tetap bisa digunakan sebagai mestinya, yaitu sebagai sholat dan sebagai tadarusan di bulan Ramadan. Apa benar dulu di Langgar Dhuwur ini pernah menjadi tempat perjuangan pertemuan para pejuang kemerdekaan ini? Iya benar sekali, dulu kan Surabaya kan memang tempatnya para pejuang ya. Jadi memang untuk merencanakan strategi itu orang-orang itu berkumpul di Langgar ini supaya tidak ketahuan ya sama pemerintah Belanda gitu. Jadi mereka itu kalau berdiskusi itu selalu di Langgar. Jadi orang-orang Belanda kan mengiranya mereka sedang melakukan ibadah gitu. Tapi padahal sebenarnya mereka ini sedang melakukan diskusi untuk gimana caranya supaya melawan Belanda itu sendiri. Terus untuk informasinya mengenai Langgar Dhuwur ini bisa kita ketahui gimana ya untuk anak-anak muda biar agar tahu ada sejarah-sejarah di kampung-kampung ini? Mungkin ada website atau IG-nya gitu.
Ya, jadi untuk IG sendiri kita ada Peneleh Heritage, itu yang mengelola adalah Karang Taruna dari Kelurahan Peneleh ini yang namanya Pok Darwis atau Kelompok Sadar Wisata gitu. Atau mungkin sekarang juga banyak sih, sudah banyak di Google gitu-gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengakses juga sudah banyak, apalagi kan di sini juga banyak konten kreator yang memvideo tentang Langgar Dukur Kayu, tentang Peneleh. Jadi sudah banyak, gak hanya di IG, gak hanya di Google, tapi di YouTube dan di TikTok. Di TikTok juga sudah banyak. Oke, cukup baik. Terima kasih Kak ya. Ya, sama-sama. Jadi kesimpulannya dari hasil vlog kita jalan-jalan di Kampung Peneleh, khususnya di Langgar Dukur ini, nilai patriotisme yang ada di sini itu bisa dibilang masih kuat ya, dengan cara para warganya itu melestarikan dengan cara gotong royong dan juga kerja bakti. Ya, dan juga biasanya warga ini turut ikut melestarikan dan menjaga bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Kampung Peneleh ini. Kan di Kampung Peneleh ini kan banyak cagar budayanya, jadi warga kampung-kampung di sini tuh turut menjaga semua gitu loh. Salah satunya kan dengan yang kita tahu kan kalau Langgar Dukur ini itu udah berumur ya, Ya, dari tahun 1893. 1893. Tapi masih terbuat dari kayu kan, tapi biasanya kalau cagar budaya yang lain kan dibangun ulang gitu, diperbagus. Tapi ini masih terlihat asli. Ya, walaupun sudah direnovasi ya, tapi masih terlihat, keasliannya masih terlihat. Beberapa udah diganti lah, karena kan usia udah cukup lama. Jadi Langgar Dukur ini itu udah agak jarang dibuat acara keagamaan, tapi biasanya masih sering Buat sholat, terus buat Beberapa- tadarusan kalau malam ya. Ya, kalau Ramadan buat tadarusan. Beberapa warga di sini tuh masih menggunakan untuk sholat gitu ya, sholat wajib. Beberapa aja sih, nggak semua warga melaksanakan di Langgar tersebut. Tadi kan kita juga jam 12 kan ya ke sini. Itu kan nggak ada bau-bau warga itu akan sholat di situ. Soalnya kan di sini kan juga ada masjid atau musola yang di depannya Langgar Dukur ini ada musola lagi, jadi Warga udah jarang lah. lebih sering ke musolanya Ya. daripada Langgar. hanya beberapa aja. Terus juga buat kalian nih para penonton yang mau melakukan kunjungan wisata yang ada di Surabaya ini itu bisa, khususnya di daerah Kampung Peneleh ini itu bisa menghubungi dulu Instagramnya Kampung Heritage Peneleh. Nah di sini Di karena bio-nya itu disediakan link untuk menghubungi adminnya. Nah terus kan karena di Kampung Peneleh ini kan nggak cuma ada Langgar Dukur aja, juga ada rumah lahir Bung Karno, terus sama sumur Jombong, banyak lah tempat bersejarah di sini. Nanti juga kalau kalian udah izin dan juga udah menghubungi lewat WA, pasti nanti dapat tour guide-nya dan juga bisa masuk ke dalam Langgar Dukur, nggak kayak kita yang nggak bisa masuk. Karena ini ya, kita tadi juga bentrokan waktunya, ada wisatawan turis asing yang berapa rombongan tadi ya, banyak 6 bis. Jadi kita nggak kebagian tour guide, Ya. kita harus nunggu waktu sampai sore apa sampai kapan gitu, apa disuruh hari lain, kita nggak bisa. Ya udah akhirnya kita melaksanakan vlog tugas ini sendiri dengan dibantu dengan warga-warga sekitar. Ya. Jadi buat kalian kalau yang mau kesini jangan mendadak ya. Udah gitu aja, sekian dari kelompok kami, vlog kita ini. Ya sekian, terima kasih. jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komen.